Shalom, sahabat-sahabat Lentera Injil, dimanapun juga saudara berada. Baru-baru ini publik dibuat kaget, semuanya terperanjat dengan peristiwa pencabulan para santri yang berjumlah 21 orang itu yang diketahui oleh seorang pemimpin pondok pesantren, ustadz atau kiai, yang jelas adalah pemimpin pondok pesantren yang melakukan tindakan yang asusila, yang sangat tidak bermoral. Agama apapun pasti mengutuk hal ini. Di suatu tempat di mana tempat itu mengajarkan moral, seorang guru yang seharusnya mengajarkan moral tetapi malah melakukan tindakan yang tidak bermoral. Ada beberapa kelompok yang tidak mengakui hal ini, sehingga mereka mengatakan supaya jangan membesar-besarkan hal ini. Ada yang mengatakan dia ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan pemimpin pondok pesantren yang berusaha menutupi hal ini. Seperti biasa, ya kurs seperti ini sering terjadi, sama seperti ketika ada teroris yang melakukan bom bunuh diri, penyerangan gereja, penyerangan tempat ibadah lain, itu mereka itu bukan agama kami. Kalau bukan agama kami, agama apa? Ya, kalau bukan pemimpin pondok pesantren, lalu apa itu namanya? Kalau bukan pemimpin pondok pesantren, lalu apa? Memangnya pemimpin kebatinan. Memang di sana dia mengajarkan Kristen, Hindu, atau Buddha. Lebih baik akui saja lah. Kalau memang dia adalah pemimpin agama tapi menyimpang, mungkin ajarannya atau kelakuannya menyimpang, katakan demikian. Tetapi memang itu adalah bagian dari agama, walaupun mungkin bukan pondok pesantren di aliran kami, ya bukan dari pengajaran kami, bukan kelompok kami, katakan demikian, tetapi secara jujur, bukan kemudian melemparkan seakan-akan itu bukan agama. Ya, bukan agama Islam, bukan orang Muslim, bukan pesantren. Jadi menipu diri sendiri, saya pikir. Namun bersyukur saya karena di sini ada juga orang-orang yang berani jujur, seperti KBN Nusantara ini yang saya mau tayangkan videonya ini. Mohon izin Pak KBN Nusantara untuk saya menayangkan video saudara di channel YouTube saya karena video saudara ini sungguh sangat menginspirasi suatu sikap yang legowo, yang gentle untuk mengakui kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam pembinaan agama saudara sendiri. Sikap yang terbuka ini patut diapresiasi. Ada pihak yang mengatakan begini, ini terkait dengan sang predator Heri Wirawan. Media dan pihak-pihak lain yang menyampaikan kasus ini ke publik seharusnya jeli. Tempat kejadian perkara jelas-jelas bukan pondok pesantren, tapi boarding school, sekolah berasrama. Karena namanya sudah jelas Madani boarding school yang tidak mengantongi izin pondok pesantren. Mas, boarding school atau lengkapnya Islamic boarding school itu nama keren atau bahasa Inggris dari pondok pesantren. Karena di Inggris sana atau dalam bahasa Inggris tidak ada istilah pondok pesantren. Pondok pesantren kan istilah di Indonesia. Ketika di bahasa Inggris kan pada umumnya memakai istilah Islamic boarding school. Kemudian dikatakan bahwa tempat atau pondoknya Heri Wirawan ini ilegal, tidak mengantongi izin. Ini juga perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin pemilik pondok ilegal bisa menjadi ketua FKPPS, ketua nasional lagi? Apa itu FKPPS? Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Ya. Jadi membawai seluruh pondok pesantren di Indonesia. Kok mau dibilang tidak ada kaitannya dengan pesantren, bukan pondok pesantren? Saya ulangi, dia itu ketua Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Nasional. Apa itu FKPPS? Setelah saya baca-baca tadi ya, itu adalah program
pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama khusus untuk santri-santri pondok pesantren yang tidak lulus atau belum lulus sekolah formal, baik di tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, ataupun SMA atau aliyah. Program kejar paket lah gitu kalau bahasa umumnya, hanya dikhususkan untuk santri-santri pondok pesantren. Programnya ini namanya PKPPS ini. Ya. Bagaimana mungkin pemilik pondok pesantren ilegal yang tidak punya izin dari pemerintah, dari Kementerian Agama, bisa menjadi ketua forum komunikasi FKPPS? Terus sing pinter siapa, sing bodoh siapa? Lah ya, pondok pesantren di Indonesia jumlahnya itu ada ribuan, puluhan ribu mungkin ya kalau di data, saya nggak tahu persisnya. Dari Sabang sampai Merauke. Punya forum komunikasi tentang program pendidikan kesetaraan ini untuk santri-santri pondok pesantren. Yang diangkat jadi ketua adalah si Heri Wirawan predator ini. Kalau memang ini ilegal, kenapa bukan yang legal aja yang diangkat menjadi ketua? Jangan begitulah, tinggal ngomong aja kok. Ngomong saja bahwa pondok pesantren kami, contohnya NU misalkan, punya lembaga namanya RMI, Robito Mahid Al-Islamiyah. Khusus lembaga di NU yang khusus menangani tentang pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Cukup RMI mengatakan bahwa pondok yang dikelola oleh saudara Heri Wirawan Al-Predatori itu bukanlah bagian dari pondok pesantren yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Bukanlah bagian dari pondok pesantren di dalam lingkungan keluarga besar NU. NU bukan bagian dari pondoknya dia, dan dia bukan bagian dari kader NU. Nanti umat di Indonesia, publik, jadi jelas, oh ternyata itu bukan pondoknya orang NU, ternyata berbeda. Jadi nanti ketika mau menentukan pilihan, ketika mau memondokkan putra putrinya kan jelas, oh kalau begitu ini bukan bagian dari pondok pesantren NU. Nggak perlu takut lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi ke pondok. Tapi kalau dibilang itu bukan bagian dari pondok pesantren, itu bukan pondok pesantren, kan masih samar-samar, nggak jelas. Faktanya dia di situ pesantren tahfidul Quran. Simpel aja, sederhana, ngakui, gentle gitu loh. Nggak usah tambah gelambian, nggak karu-karuan gitu loh. Ya. Yang Muhammadiyah juga bilang begitu, bahwa yayasan yang dikelola oleh Heri Wirawan ini bukanlah bagian dari program pendidikan pesantren yang dikelola oleh Muhammadiyah. Gitu. Muhammadiyah tidak punya kader santri seperti Heri Wirawan. Beres, titik. Jadi jelas loh, berarti siapa ini Heri Wirawan, kan begitu nanti kan. Pun nggih, dulur. Tuh, jangan apa nih lah. Gawe emosi baik. Lah, terkait dengan saya mengatakan bahwa Heri Wirawan ini adalah ketua forum komunikasi PPKPS ini, saya punya banyak data, banyak buktinya. Mau saya tunjukkan? Baik, saya tunjukkan. Ini saya temukan di 4 website, 3 diantaranya adalah website resmi Kementerian Agama. Baik Kementerian Agama Jawa Barat maupun Kementerian Agama Pusat. Yang mana dulu nih yang mau saya baca nih? Oke ya. Oke, yang pertama yang dari Kementerian Agama Jawa Barat. Ini ada tulisan dengan judul Tingkatkan Mutu Manajerial Ponpes Salafiyah, Pokja PKPPS, Sosialisasi Pendataan Emis dan Akreditasi. Selasa 24 November 2020. Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi pendataan emis akreditasi 2021 dan asesmen kompetisi minimum pada pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Kegiatan inovatif ini bertujuan untuk mensinkronisasikan data emis pada Pondok Pesantren Salafiyah. Kemudian persiapan akreditasi pada tahun 2021.
Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir pada tahun 2020 yang sudah kami mulai dari bulan Januari tahun 2020. Jelas Ketua Pokja PKPPS Jawa Barat Heri Wirawan, Senin 23 November. Berarti ini November tahun 2020. Bagaimana bisa dikatakan sebagai pesantren ilegal berbicara tentang emis, tentang kesetaraan pendidikan? Hello? Satu. Yang kedua, ini jejak digital berikutnya. Ini 3 Mei 2019 di situsnya Kementerian Agama Pusat nih. Judulnya Kemenak FKPPS Mitra untuk Perbaikan Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Pesantren. Ini ya. FKPPS ini diketuai oleh Heri Irawan. Maksudnya Heri Wirawan, ini salah tulis ini. Menurut Heri, FKPPS ini didirikan bertujuan untuk penguatan tata kelola pesantren salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan. Percaya Anda bahwa apa yang dikelola oleh Heri Wirawan tidak punya izin, ilegal? Jangan jadi pengecut pada orang ini. Berikutnya dari Kementerian Agama Pusat juga ini situsnya. Dit PD Pontren dan Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan bahas akreditasi 15 Februari 2019. Ini lihat ya. Ada lagi ini dari Serambi News, tribunnews.com 14 Januari 2021. Salafi Aceh terbentuk, Armiadi Ketua Kepengurusan Periode Perdana. Forum Komunikasi Ponpes Salafi Aceh terbentuk. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, terbentuknya FKPPS Aceh berdasarkan surat keputusan FKPPS yang ditandatangani Ketua FKPPS Pusat Heri Wirawan. Apa ada ceritanya? Biji mana bisa pemilik pondok pesantren ilegal memberikan SK FKPPS? Ya, berarti SK-nya ilegal. Bagaimana? Duh. Buju buset. Enggak ngakuin saja sih ngapa? Ngakui ya dia punya pondok pesantren tapi bukan bagian dari pondok pesantren kami. Berbeda. Itu aja, dia pondok pesantren kadrun kami bukan. Gitu aja sih ngapa? Abot temen rasane. Gemes aku. Satu lagi ini yang ingin saya sampaikan ini. Ini. Buka dulu nih. Ini Tribunnews juga nih. Forum Pondok Pesantren tegaskan Heri Wirawan bukan pengurus atau mantan pengurus. Kamis 9 Desember 2021. Bukan pengurus. Bukan mantan pengurus tapi ketua. Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung, Kiai Haji Aceng Dudung mengutuk keras aksi pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan. Oke, sip, bagus. Nah, selanjutnya. Jadi begini, yang sebenarnya saya tidak tahu dari mana dia asal muasalnya. Hingga adanya informasi yang tidak benar bahwa dia suka mengaku-ngaku sebagai pengurus atau pimpinan dari Forum Pondok Pesantren Kota Bandung dan Jabar. Tapi yang jelas yang bersangkutan bukan anggota, pengurus atau bahkan ketua forum baik periode sekarang maupun periode sebelumnya. Nggak ngaku-ngaku bagaimana? Di acara resmi bertemu dengan pejabat Kementerian Agama Pusat. Dikukuhkan. Ada beritanya. Cuci tangan pakai sabun, Mbah Lajan. Tuh. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, oknum tersebut adalah penunggu sekaligus pengelola rumah tahfidz di daerah Antapani. Ya, benar. Yaitu yayasan yang dikelola. Dan dari situlah dia kemudian dipercaya menjadi ketua forum komunikasi. Tadi itu Aceng menduga Heri mengaku sebagai pimpinan forum untuk memudahkan tujuan dirinya berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Yang dikukuhkan sama Kementerian Agama Pusat kok. Menjadi kerjasama banyak kegiatannya kok. Aku gimana? Aduh. Ya itu aja.
Jadi kesimpulannya begini, nggak usah lempar batu sembunyi gombal, nggak usah jadi pengecut, nggak usah sok suci dan sok mensucikan diri, sok mencuci tangan, tapi tidak bersih. Bilang aja terus terang, ya kami para ulama di Jawa Barat kecolongan dengan fenomena Heri Wirawan ini. Lebih khusus lagi kepada yang tergabung di forum komunikasi pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Kami sangat kecewa dengan adanya ketua kami yang melakukan perbuatan biadab amoral ini. Kami sangat kecewa dan kami kecolongan. Dan kami adalah para pengasuh pondok pesantren yang ikut dalam FKPPS ini bukanlah bagian dari pondok pesantren atau tidak sama pesantrennya seperti yang dipimpin oleh Heri Wirawan ini. Heri Wirawan bukan bagian dari kami. Kami juga bukan bagian dari Heri Wirawan. Dia adalah nggak tahu bagian dari mana. Mungkin kadrun-kadrun keparat, kadrun pekok. Kayak gitu aja, beres. Jadi nggak membimbingin umat. Allah ya Karim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Nah, saudara, jelas bahwa dari pemaparan KPN Nusantara ini jelas bahwa orang ini memang adalah pemimpin pondok pesantren, bahkan mempunyai jabatan ya, sebagai pengurus paguyubannya kelompok pondok pesantren ini yang mungkin disahkan atau dilantik oleh pemerintah. Itu suatu realita kenyataan yang tidak perlu dipungkiri. Namun demikian kita sebagai orang Kristen jangan gunakan ini untuk menyerang agama lain, seakan agama lain itu mengajarkan suatu perilaku tidak bermoral. Gunakan untuk menyerang Islam. Itu Islam itu mengajarkan tidak bermoral. Tidak. Ya kalau memang itu ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, ya kita juga orang Kristen juga harus menyadari dia itu memang mereka ajaran sesat. Bukan Islam yang sesungguhnya. Tidak perlu kita memberitakan Injil berapologetika ya dengan menggunakan hal-hal seperti itu untuk menyerang agama lain. Saya rasa sikap yang menggunakan peristiwa ini untuk menyerang agama lain itu sikap yang tidak berempati pada korban-korban pelecehan seksual ini. Kita seharusnya juga empati, simpati pada para korban ini. Kita semua ikut sedih walaupun itu bukan bagian dari agama kita, bukan anak-anak sekolah minggu, tetapi mereka anak-anak bangsa ini yang perlu kita tangisi dan kita doakan, bukan malah digunakan untuk menjelek-jelekan atau menyerang agama lain. Namun saudara, di balik ini semua kita tahu, kita disadarkan, dibukakan bahwa agama memang bukan jalan keluar atas permasalahan dosa. Seperti yang diyakini orang percaya, yang diajarkan Alkitab firman Tuhan bahwa bukan agama yang menyelamatkan manusia, bukan agama jalan keluar atas persoalan dosa yang menguasai manusia, bukan agama, tetapi Kristus Yesus. Maka peristiwa-peristiwa tidak bermoral, peristiwa kejahatan itu terjadi di semua agama. Banyak lembaga-lembaga agama, banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan moral di sana, tetapi banyak terjadi peristiwa amoral, ya, kejahatan, korupsi, dan banyak sekali itu sungguh terjadi di semua agama, agama apapun juga itu. Itu justru meneguhkan iman Kristen bahwa bukan agama jalan keluar atas masalah dosa-dosa manusia, hanya Yesus saja. Maka saudara, jangan cari agama, jangan membela agama, jangan hidup untuk agama, tapi carilah Yesus yang sanggup membebaskan hidupmu dari kuasa dosa. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus Raja kita memberkati saudara. Haleluya. Amin.